Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang saat ini mengikuti ibadah secara daring. Majelis GKJ Purworejo menyambut dengan penuh sukacita dalam ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan Endah Kristiani dengan Wibowo Budianto. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Lintang Anggraini. Mari kita mempersiapkan diri. Tuhan memberkati. Kami atas nama Majelis Jemaat GKJ Purworejo mengucapkan selamat datang di gereja. Kiranya Tuhan memberkati. Perkenan kami sebagai wakil kepala dari keluarga Bapak Surono, Ibu Dwi Estiti Winarni, dan keluarga almarhum Bapak Martinus Samingin dan Ibu Triwidati mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas perkenan majelis jemaat di sini dalam menerima kami semua. Kami mohon perkenankannya untuk meneguhkan dan memberkati calon mempelai berdua, yaitu anak kami Endah Kristiani dan Wibowo Budianto, agar mereka bisa memasuki bahtera rumah tangga di dalam penyertaan Tuhan. Karena sampai dengan hari ini tidak ada keberatan yang diajukan, maka kita akan melaksanakan peneguhan dan pemberkatan ini. Tuhan kiranya senantiasa memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kekudusan dan dengan penuh sukacita, mari kita mengantar sepasang kekasih yang akan mengucapkan janji setianya di hadapan Tuhan dan jemaat, Endah Kristiani dan Wibowo Budianto. I
Jemaat Tuhan yang terkasih, kebaktian, peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan Saudari Endah Kristiani dan Saudara Wibowo Budianto kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai sejahtera Tuhan yang kasih setianya tetap turun-temurun menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Saudara menjadi keluarga yang bahagia, kunci utamanya adalah ketika Tuhan itu menjadi yang nomor satu dan satu-satunya di dalam keluarga. Di luar Tuhan tidak akan ada berkat yang menyertai kehidupan keluarga. Kidung Jemaat 318, berbahagia tiap rumah tangga. Saudara, pujian ini bukan sekedar kata-kata manis, tapi mari hayati setiap syair yang sesungguhnya menjadi doa bagi kita semua, bahwa di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberikan berkat. Itu sebabnya kita akan senantiasa menantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Secara khusus untuk Mbak Endah dan Mas Bowo yang mempersiapkan diri untuk membangun kehidupan keluarga, menanti sabda Tuhan, karena sabda inilah yang akan menjadi bekal. Mari kita berdoa, mohon berkat supaya kita dimampukan mengerti apa yang menjadi sabda Tuhan untuk pedoman kehidupan kita. Cerahnya pagi hari ini, secerah pengharapan kami di dalam Tuhan. Meski perjalanan begitu banyak dinamika, tapi kami memiliki Allah yang sungguh memberikan pengharapan dan jaminan pasti bagi kehidupan kami. Kami datang pada ibadah khusus hari ini ya Allah. Kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah sediakan.
mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah dipersiapkan secara khusus bagi anak-anak kami Endah dan Bowo. Mereka yang bersiap diri untuk menerima peneguhan, pernikahan, pemberkatan, perkawinan mereka, memasuki kehidupan baru di dalam keluarga. Kami menanti sabda Tuhan, karena inilah yang akan menjadi dasar untuk kami menghayati, mensyukuri kehidupan keluarga, juga bagi calon mempelai berdua. Kami siap ya Allah, bersabdalah, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang hari ini ada di gedung ini hanya ada keluarga, bapak ibu saudara yang lain yang mengikuti melalui live streaming di channel multimedia GKJ Purworejo. Mari kita memperhatikan dari kesaksian surat Petrus yang akan mendasari dan melandasi apa yang akan kita lakukan di pagi hari ini. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Ada mic di situ, saya minta manten untuk membacakan bersama-sama. Oh, mic-nya satu ya, satu-satu. Oh, bisa. Ya. Mergo sing dadi manten loro bareng ya sing maca bareng ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Sing kompak ya. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ketoke yang keluar suaranya baru Mas Bowo. Oh, ya sudah ya. Coba diulangi lagi. Nah, kurang keras. Ojo deg-degan Mbak Endah. Santai, slow. Yo. 1, 2, 3. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Terima kasih. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu benar apa yang Tuhan kehendaki dan kita melakukannya di dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Mbak Endah, sayang enggak sama Mas Bowo? Mic-nya dipakai? Ya, supaya yang di rumah juga mendengarkan suaramu. Sayang enggak sama Mas Bowo? Sing jawab ojo. Aku sing jawab Pak Suryono. Sayang, Bu. Sayang. Mas Bowo sayang enggak sama Mbak Endah? Sayang. Sayang, ya. Mencintai Mas Bowo enggak Mbak Endah? Lah kok mikir? Kok mikir? Mencintai dan menyayangi Mas Bowo. Dipikir ki yo mantep le jawab. Mencintai dan menyayangi Mas Bowo. Dipikir sih Mas. Pertanyaanku sama, tak kasih waktu dipikir dulu. Mencintai Mbak Endah ndak? Pikir tenanan loh. Jawabannya boleh beda. Oh boleh beda. Boleh. Menyayangi dan mencintai Dek Endah. Menyayangi dan mencintai Dek Endah. Panggilan sayangnya apa? Endak. Hah? Endak. Endah. Endak. Endah. NDA. NDA ndak. Kuwi wis bau-bau sono ya. Bau-bau pasundan. Panggilan sayangnya sama Mas Bowo apa? Hah? Oh, Mas Bowo aja gitu ya, ndak ada panggilan sayang yang lainnya gitu ya, atau rahasia gitu ya. Oke. Ya. Pak Surono mencintai Mbak Titi ndak?
Hah? Oh, demben didukunke. Dadine mencintai. Loh, iki pertanyaanku serius. Ini pertanyaanku serius gitu ya. Mbak Titi, sayang enggak sama Pak Surono? Wis, sayang sekali. Ini diperhatikan orang sejagat loh ini ya, seluruh dunia. Karena live streaming itu seluruh dunia. Tapi mencintai enggak? Mencintai dan menyayangi. Serat poso ya. Iya, kenapa saya katakan serius? Pertanyaan saya untuk calon manten. Mencintai orang yang kita sayangi itu hal yang biasa. Yolah, sayang banget. Biasa. Pertanyaan saya dengan Pak Surono dan Bu Titi, Bu Surono, ini bukan basa-basi, tapi ini serius. Karena mencintai orang yang kita nikahi itu bukan hal yang biasa, tapi itu hal yang luar biasa. Dirasa-rasa no Mbak Indah Rumas Bowo. Mencintai orang yang saya sayangi itu biasa. Tapi mencintai orang yang kau nikahi itu luar biasa. Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena untuk mencintai orang yang kita nikahi itu membutuhkan banyak hal. Membutuhkan banyak toleransi. Membutuhkan banyak pengampunan. Membutuhkan banyak kompromi. Membutuhkan banyak kesabaran. Membutuhkan banyak kekuatan dalam diri kita. Saat pacaran yang kita lihat lebih-lebihnya. Dan memang mereka berdua sudah menyatakan itu, pengakuannya kemarin di pendadaran. Siapa kemarin yang tanya ya? Mas Ferry ya? Ya, Pak Ferry itu yang tanya. Pernah enggak seling surup? You know seling surup, Mas Bo? Salah paham, cekcok begitu. Lalu jawabannya Mas Bowo apa kemarin? Belum pernah apa enggak pernah? Kalau enggak pingin enggak jawabannya enggak, belum pernah ora ya enggak pernah yo. Enggak pernah yo. Mereka mengatakan itu, enggak pernah. Kenapa? Mbak Endah itu sering ngalah. Kalau saya pas jengkel ngono ya Mas ya kemarin ya. Lalu Pak Pendeta ngendika, yo piye wong pertemuan we yo orang bendino mosok sekali pertemuan langsung cekcok kan begitu. Eman-eman pertemuannya. Nah itulah hal-hal yang manis yang terjadi dan mereka mengakui itu. Tetapi saat menikah, tanya deh orang tuamu tentang puasa. Tanya Pak Rono ya, enggak usah saya cerita di sini. Puasa apa? Ya Bu Titi ya. Akan selalu ada yang nama gesekan, yang namanya konflik beradu argumen. Misalnya tentang keuangan. Dulu gajiku ya terserah aku kan mau buat apa. Masing-masing punya duit sendiri, punya gaji sendiri. Tapi kan sekarang enggak bisa. Nanti Bapak Ibu di situ ada 2 lilin yang mereka sudah nyalakan. Itu berarti ada Bowo, itu berarti ada Endah. Tapi nanti ketika mereka sudah diberkati, mereka akan menjadi satu. 2 lilin itu akan dipadamkan. 2 menjadi satu. Siapa yang harus pegang keuangan? Enggak ada lagi uang laki-laki, enggak ada lagi uang perempuan kan, ora dit lanang, ora dit wedok. Bersyukur loh nek ana dit wedok iso manak. Belum lagi nanti kalau punya keturunan, punya anak, cara mendidik. Meskipun dua-duanya itu guru, tapi akan punya gaya yang berbeda. Siji ngene, siji ngono, dan banyak hal yang lainnya. Konflik-konflik itu akan muncul satu persatu. Itu sebabnya
cinta sebelum menikah itu namanya disebut jatuh cinta. Entah pada pandangan yang keberapa. Pandangan keberapa Mas Bowo? Langsung ya? Wis, ngeri tenan ya. Jadi pandangan pertama. Oh, ini cinta pertama kah? Oh, enggak. Beda ya, pandangan pertama tapi bukan cinta pertama. Cinta keberapa? Rahasia. Mbak Endah, langsung jatuh cinta? Enggak, iya. Ditilii dulu ya. Ini orang aneh yang seperti apa gitu ya. Cinta pertama? Oh, bukan juga. Oh, sing biyen ke lho, Mbak. Ketok ya gagah sing biyen toh. Ganteng sing biyen ketok ya lho. Gede dhuwur ngono kayak putih ngono kayak ketok ya ganteng sing kae gitu. Nah, mereka tuh mulai gitu. Tapi mencintai ini, menyayangi ini ya. Oh, oke. Apa dibelani Pak Peri? Itu jatuh cinta. Tapi cinta sesudah menikah bukan lagi jatuh cinta. Seharusnya yang ada adalah bangun cinta. Dadi ora tiba meneh. Nek tiba klayang-klayang gitu, waduh. Tapi harus bangun cinta. Itu sebabnya saya mengambil ayat dari 1 Petrus. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menjadi hukum yang terutama, ya kan? Menjadi perintah yang utama. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Kasih ini perintah. So, gak ada hubungannya dengan perasaan. Piye kuwi? Padahal biasanya kalau yang gimana ya rasa-rasanya gitu, jadi saya menyayangi, saya mencintai. Tapi ketika kasih ini perintah itu bukan sekedar perasaan. Kasih di sini berhubungan dengan, saya mengatakan sebuah keputusan. Jadi kalau sayangmu, cintamu kepada yang kau sayangi, itu jatuh cinta, perasaanmu main. Tapi sekarang, you berdua sudah harus memahami bahwa kasih yang kau nyatakan ini adalah sebuah keputusan. Kemarin mengatakan saling menerima, saling melengkapi, gitu kan? Apa yang penting? Kemarin saya yang bertanya di pendadaran, apa yang penting yang perlu sungguh-sungguh dipersiapkan untuk memasuki keluarga? Jawaban mereka adalah saling menerima dan melengkapi. Dan itu tidak mudah. Prakteknya tidak gampang. Tapi ketika kita memutuskan untuk mengasihi apapun yang terjadi, maka kasih akan tetap ada. Kasih di atas segala-galanya. Kalau kasih itu bukan sekedar perasaan tetapi sebuah keputusan, maka kasihmu, sayangmu, kau mengatakan mencintai itu harus diusahakan. Kasih itu butuh diperjuangkan. Kasih itu butuh untuk dipelihara. Hari ini engkau mengawali kehidupan keluargamu dan ini start kehidupan baru. Janjimu nanti yang terutama itu di hadapan Tuhan. Dan ini tidak main-main. Janjimu di hadapan Tuhan. Mengasihi dalam suka duka, untung malang, sehat sakit. Jadi mengasihi bukan soal perasaan, tetapi ini sebuah keputusan. Siap enggak dalam suka duka, dalam untung malang, sehat sakit. Karena suka duka itu menjadi bagian hidup dan kalian harus menerima. Orang nono seneng terus gitu, dan juga enggak ada duka terus. Akan selalu silih berganti. Tentu bukan hanya senangnya tok. Untung malang itu pun akan mewarnai kehidupan dalam keluarga. Ada uang, abang di sayang. Enggak ada uang, abang ditendang. Untung malang janjimu nanti tentu tidak akan berlaku seperti itu. Sehat sakit pun akan menjadi dinamika di dalam kehidupan.
Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa, meskipun banyak dinamika. Tetapi ketika kasih itu sudah menjadi keputusanmu berdua, dan kasih itu diteguhkan dan diberkati hari ini, maka semua yang akan dijalani, itu akan dijalani dengan baik, bahkan menjadi berkat, bukan sebaliknya menumbuhkan dosa. Kasih di atas segalanya. Hidupi itu dalam kehidupan barumu di dalam keluarga. Pun juga kita semua. Jadikan kasih di atas segala sesuatunya dalam banyak dinamika kehidupan kita. Mas Bowo, Mbak Endah, Tuhan memberkati. Amin. Bersama dengan jemaat yang senantiasa disertai Tuhan di sepanjang masa dan tempat, kita ikrarkan pengakuan menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Allah memperkenankan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup dalam perkawinan dan membangun keluarga, seperti dalam firman-Nya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itulah yang dinyatakan Alkitab bagi kehidupan keluarga. Kita berdoa mohon berkat dari Tuhan. Mohon berkat ya Allah untuk peneguhan pernikahan, pemberkatan perkawinan Endah dan Wibowo. Allah sendiri yang akan bertahta atas kehidupan yang akan dibangun, kehidupan baru keluarga mereka. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mempersilakan Mas Bowo dan Mbak Endah untuk berdiri. Perhatikan kewajiban orang yang hidup dalam perkawinan. Ada 5 bagian yang penting. Yang pertama adalah mewujudkan kesatuan keluarga. Jadi kau bukan lagi 2, tapi kau menjadi 1. Yang kedua, menjaga kelestarian keluarga. Jadi bukan hanya menjadi 1, tetapi yang menjadi 1 ini harus lestari. Sehingga firman-Nya mengatakan, yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Menjadi 1, lestarikan itu, dan jaga keluargamu dalam kekudusan. Apapun. Yang keempat, keluarga sudah diberikan Allah. Seperti tadi saya katakan bahwa kasih adalah sebuah keputusanmu hari ini, bukan sekedar perasaan. Kasih harus diperjuangkan. Kasih harus diupayakan. Itu sebabnya kewajiban yang keempat adalah mendidik keluarga dengan selalu silih asah. Selalu diasah supaya enggak tumpul. Silih asuh dan silih asih terus diperjuangkan, terus diupayakan. Bangun cinta itu, enggak lagi jatuh cinta. Yang bersatu
yang terus diupayakan lestari, yang dijaga kekudusannya, kasih yang diperjuangkan, senantiasalah bersyukur kepada Tuhan. Bekerja itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Dan keluargamu nanti menjadi berkat. 5. Kewajiban hidup di dalam perkawinan. Apakah saudara sungguh-sungguh bersedia melaksanakan panggilan Tuhan kepada orang yang hidup dalam perkawinan? Bagaimana jawabmu, Saudara Wibowo Budianto? Ya, dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati. Bagaimana jawabmu, Saudari Endah Kristiani? Tuhan memberkati. Jemaat yang menjadi saksi dimohon untuk berdiri. Di hadapan Tuhan dan di depan jemaat Kristen di sini, saya menerima Endah Kristiani, bahwa Endah Kristiani adalah istri saya, karunia Tuhan. Saya berjanji akan setia dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, di saat untung ataupun malam. Saya dan istri saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan dan menuruti perintah-Nya. Wibowo Budianto sebagai suami saya, karunia Tuhan. Saya berjanji akan setia dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, di saat untung ataupun malam. Saya dan suami saya akan selalu senantiasa berbakti kepada Tuhan dan menuruti firman-Nya. Sebagai hamba Tuhan, saya meneguhkan pernikahanmu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tanda cinta kasih mereka diungkapkan melalui cincin. Cincin yang bulat tanpa ujung pangkal. Ini menjadi tanda bahwa cinta kasih dan kesetiaan mereka tidak akan pernah putus. Kita berdoa. Ini tanda cinta Wibowo dan Endah. Numusi dalam hidup mereka, menjadikan cinta kasih mereka tetap lestari. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkati. Amin.
Bapak Ibu, kita akan nyanyikan nyanyian berkat dan mereka akan menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan Allah yang sudah menyatukanmu menjadi keluarga baru, Dia yang senantiasa akan mengiringi langkah perjalanan keluargamu hari ini sampai selamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau meneguhkan pernikahan mereka. Engkau memberkati perkawinan mereka. Mereka berjalan dalam kehidupan baru di dalam keluarga bersama-sama dengan Allah. Engkau menyertai kehidupan baru keluarga mereka. Kelak ketika Tuhan perkenankan keturunan bagi mereka, mampukan mereka menjadi orang tua yang bertanggung jawab, dan anak-anak mereka pun boleh menjadi berkat. Berkat Allah yang diterima hari ini akan menjadikan mereka menjadi berkat bagi banyak keluarga. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mereka akan menyalakan lilin keluarga. Mereka sekarang sudah menjadi satu keluarga. Dan mereka akan mematikan nyala lilin, bahwa mereka bukan lagi wibowo dan indah, tapi mereka keluarga yang satu. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Dari orang tualah mereka ada. Itu sebabnya hari ini mereka akan mohon restu kepada orang tua mereka. Sebut namaku di dalam
pernikahan dari gereja dan Alkitab ini menjadi sangu. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, tapi biarlah bekal Alkitab ini boleh menjadi sangu keluargamu. Silakan diambil saja, berdua diambil ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mengaturkan persembahan dan nanti persembahan bisa dikumpulkan. Di depan ada kotak persembahan dan juga ada guci persembahan di belakang kursi pengantin. Dan mohon nanti di dalam menyerahkan persembahan ini tetap menjaga jarak. Rasa syukur kita kepada Tuhan kita wujudkan dengan menghaturkan persembahan didasarkan dengan firman. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Mengaturkan persembahan bisa diawali dari kedua pengantin, kemudian dapat disusul dari keluarga. Saya mengundang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah, Allah sumber pertolongan kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Pada kesempatan ibadah ini kami menyatukan hati di dalam doa ya Tuhan, menaikkan rasa syukur karena penyertaan dan berkat Tuhan. Kami boleh melaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Saudari Endah Kristiani dan Saudara Wibowo Budianto, dan semua boleh berjalan dengan lancar. Kami juga menaikkan syukur pada ibadah saat ini diberi kesempatan untuk bisa mengaturkan persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menyucikan persembahan kami, supaya persembahan ini berkenan atas kehendak-Mu,
yang merupakan salah satu sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk waktu-waktu yang akan datang bisa mengaturkan persembahan yang jauh lebih baik, yang setimbang dengan berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bila mana di dalam kami melaksanakan ibadah dan mengumpulkan persembahan tersisip dosa, sungguh kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Dan selesai ibadah ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, berikut dengan seluruh rombongan keluarga pengantin. Mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat sampai ke tempat kami masing-masing dengan selamat. Kami pada kesempatan ini pula mendoakan bagi jemaat-Mu dimanapun berada, senantiasa Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan jasmani dan rohani mereka, sehingga mereka mampu menjalankan aktivitasnya dengan tetap sehat. Ya Tuhan, terimalah doa kami sebagaimana doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan berkat-Nya bagi keluarga. Pelengkap Kidung Jemaat 158, Tuhan berilah rahmat-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Allah, sumber segala cinta kasih, kiranya senantiasa memberkati saudara.